Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamroni dengan NIM 2104411001058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atau mengenal auditing teknologi informasi. Sebelum kita masuk pembahasannya, alangkah baiknya kita mengetahui pendahuluan tentang pengenalan auditing teknologi informasi. Nah, di sini pendahuluannya adalah di dunia yang semakin digital saat ini, teknologi informasi (TI) telah menjadi tulang punggung bisnis yang modern. Dari penyimpanan dan pemrosesan data sensitif hingga otomatisasi proses penting dan memungkinkan. Komunikasi global (TI) memainkan peran penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi informasi, kebutuhan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait juga meningkat. Di sini audit berperan penting. Audit teknologi informasi atau information technology audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Hal ini perlu untuk dipelajari karena dengan auditing teknologi informasi, kita dapat melakukan pengawasan dan pengendalian teknologi informasi yang semakin berkembang saat cepat, dan dengan adanya auditing teknologi informasi dapat memudahkan kita di dalam mengambil keputusan yang akan diambil. Auditing teknologi informasi ini pada umumnya berguna untuk menjelaskan perbedaan dua jenis aktivitas yang terkait dengan komputer. Salah satunya adalah untuk menjelaskan proses mengkaji ulang, mengevaluasi pengendalian internal dalam sebuah sistem pemrosesan dan elektronik. Selanjutnya adalah pengertian teknologi informasi auditing. Di sini auditing teknologi informasi atau information technology audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi yang sejenis. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik. Selanjutnya adalah konsep-konsep sistem informasi auditing. Nah, di sini istilah auditing umumnya digunakan untuk menerangkan dua jenis aktivitas yang berhubungan dengan komputer, yaitu auditing melalui komputer atau auditing through the computer, untuk menerangkan proses penelaahan dan evaluasi pengendalian internal dalam suatu sistem pemrosesan data elektronik. Biasanya dilakukan oleh auditor selama pengujian ketaatan atau compliance test. Selanjutnya ada auditing dengan komputer, auditing with the computer, untuk menerangkan pemanfaatan komputer oleh auditor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan audit yang tidak dilakukan secara manual. Kebanyakan audit meliputi pengajuan ketaatan dan pengajuan substantif, maka kedua jenis auditing ini dilakukan baik oleh auditor internal maupun eksternal. Selanjutnya adalah struktur audit laporan keuangan, di mana tujuan dan bertanggung jawab utama auditor ini adalah untuk pertama, auditor eksternal menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan melayani para pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat luas. Untuk poin 2, auditor internal melayani kebutuhan manajemen perusahaan. Hasil pekerjaan juga akan menjadi bahan untuk penelaahan dan pekerjaan auditor eksternal pada saat mereka mengaudit laporan keuangan perusahaan. Nah, audit secara umum dibagi menjadi dua komponen dasar. Yang pertama adalah audit intern, menetapkan tingkat keandalan sistem pengendalian intern. Biasanya diperlukan pengujian ketaatan untuk melihat ekstensi, efektivitas, dan pengecekan konstitusi kontinu, kontinuitas kegiatan yang mengandalkan sistem pengendalian intern. Dua, audit laporan keuangan. Verifikasi langsung terhadap angka-angka laporan keuangan berdasarkan hasil pengujian pengendalian intern dalam audit internal yang merupakan pengujian substantif. Selanjutnya adalah
auditing seputar komputer. Nah, di sini auditing seputar komputer atau komputer auditing adalah suatu proses pengumpulan data, evaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem informasi komputer, computer information system, telah dirancang, dikembangkan, dan dioperasikan secara efektif dan efisien dan aman. Dioperasikan dengan cara efektif, efisien, dan aman. Auditing seputar komputer dapat dilakukan oleh auditor internal atau auditor eksternal atau oleh pihak ketiga independen. Auditor internal adalah karyawan dari organisasi yang melakukan audit terhadap sistem informasi komputer organisasi tersebut. Auditor eksternal adalah auditor yang tidak bekerja untuk organisasi yang diaudit. Pihak ketiga independen adalah auditor yang tidak bekerja untuk organisasi yang diaudit dan tidak memiliki hubungan keuangan dengan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah auditing melalui komputer, yang di mana auditing melalui komputer atau computer assist auditing techniques atau CAATTS adalah teknik auditing yang menggunakan komputer untuk membantu auditor dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Nah, di sini ada dua poin utama dari CAATTS dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah teknik audit berbasis komputer, kedua adalah teknik audit berbasis web. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita bisa ambil, yang di mana teknik audit berbasis komputer ini ketika pendataan analis atau kita melakukan data analis, itu auditor menggunakan komputer untuk menganalisis data audit untuk mengidentifikasi pola dan tren yang tidak biasa. Sedangkan untuk web atau kita biasanya menggunakan web untuk scraping web. Jadi untuk scraping ini, auditor menggunakan komputer untuk mengumpulkan data audit dari situs web. Yang selanjutnya adalah auditing dengan komputer. Auditing dengan komputer merupakan proses teknologi informasi dalam auditing. Teknologi informasi digunakan untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan audit yang dapat dilaksanakan pula secara manual. Di sini ada 8 poin inti untuk teknologi sistem informasi dalam audit. Nah, meliputi kertas kerja, 2 waktu dapat dihemat dengan cara mengeliminasi penelusuran, 3 kalkulasi, 4 kalkulasi telah dianalisis akan lebih efisien, 5 informasi proyek seperti anggaran, waktu, dan pemonitoran waktu aktual dan jumlah di anggaran akan lebih mudah dihasilkan dan dianalisis. 6 korespondensi audit standar seperti kuesioner dan daftar periksa. 7 moral dan produktivitas dapat ditingkatkan dengan mengurangi waktu. 8 meningkatkan efektivitas biaya dapat diperoleh dengan eh, menggunakan pengauditan. Terus 9 mampu meningkatkan independen personal sistem informasi. Menurutnya adalah teknologi auditing sistem informasi, yang di mana teknologi auditing sistem informasi telah berkembang seiring berkembangnya sistem komputer. Walaupun tidak seluruhnya teknologi yang digunakan untuk mengaudit, hal ini merupakan masukan yang disajikan oleh auditor yang memuat data yang absah dan tidak absah. Secara historis, data uji merupakan pertama dalam audit melalui komputer. Nah, meskipun tidak praktis, memberi kemampuan untuk memahami logika rinci program komputer bagi auditor, tetapi auditor akan dapat memahami spesifikasi umum dari sistem dan dapat memanfaatkan hasil tersebut untuk menentukan apakah sistem bekerja atau tidak. Selanjutnya adalah data penguji, di mana data penguji ini adalah input yang disiapkan oleh auditor yang berisi baik data yang valid maupun tidak valid. Nah, sebelum memproses data, pengujian input tersebut diproses dalam manual untuk menentukan output seperti apa yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya adalah pendekatan fasilitas uji terintegrasi, yang di mana fasilitas uji terintegrasi ini atau ITF adalah penggunaan data, pengujian, dan juga penciptaan entitas, yang di mana misalnya pemasok karyawan, produk, atau rekening pada file utama sebuah komputer, sehingga pemeriksaan audit ribut sebagai
bagian dari siklus pemrosesan normal yang memastikan bahwa pemrograman ini sedang diperiksa dan identik dengan program yang memproses data real. Untuk selanjutnya adalah simulasi paralel, yang dimana simulasi paralel ini memproses data uji melalui pemrograman uji atau pemrograman audit, keluaran simulasi dan keluarannya nyata dibandingkan untuk tujuan pengendalian. Selanjutnya adalah perangkat lunak audit, yang dimana ini adalah suatu inti dari pengauditan karena ini adalah perangkat yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk merancang pengauditan. Nah, perangkat lunak audit mencakup program-program memungkinkan komputer digunakan sebagai alat audit. Yang dimana yang pertama kita perangkat lunak audit umum atau Generalized Audit Software, bisa disingkat GAS. Perangkat lunak audit umum GAS adalah perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dalam auditing. GAS dirancang secara khusus agar memungkinkan auditor yang memiliki keahlian komputer sedikit mampu melakukan fungsi-fungsi pemrosesan data yang berkaitan dengan audit. Nah, selanjutnya adalah PC software. PC software ini biaya murah PC ditambah dengan menggunakan yang makin meluas beragam paket perangkat lunak yang bersedia telah membuat PC menjadi alat penting untuk untuk mengadministrasi sebuah audit paket PC. Software general purpose seperti perangkat lunak, mengelola kata, dan spreadsheet telah memiliki banyak aplikasi audit. Selanjutnya adalah kegiatan audit terprogram atau Embedded Audit Runtime merupakan teknologi audit yang mencakup modifikasi pemrograman komputer untuk tujuan-tujuan audit. Ini dicapai dengan membentuk suatu kegiatan. Kegiatan ini adalah khusus di dalam pemrograman produksi regular sehingga data transaksi atau lainnya dapat dianalisis. Selanjutnya adalah catatan. Catatan diperluas atau extended record, yang dimana berhubungan dengan modifikasi pemrograman komputer untuk menyajikan jejak audit yang komprehensif atau transaksi-transaksi terpilih dan mengumpulkan dalam perluasan catatan data tambahan. Selanjutnya adalah snapshot, yang mana seperti yang diimplikasikan dari namanya berupaya memberikan gambaran komprehensif dari pekerjaan program pada titik tertentu suatu waktu. Snapshot mencakup penambahan kode pemrograman agar program mencetak isi area memori terpilih pada waktu selama pemrosesan kode snapshot dibuat. Ini menghasilkan hasil cetakan operasi program. Untuk penjajakan atau tracking atau lebih kita kenal dengan eh, menjajaki suatu tujuan. Jadi penjajakan merupakan teknik audit lainnya yang menghasilkan alat bantu pemrograman. Menjajakan normalnya dilaksanakan dengan menggunakan pilihan opsi dalam bahasa kode sumber program seperti COBOL. Bahasa tingkat tinggi dijajaki pada tingkat penyataan sumber. Bahasa tingkat lebih rendah dijajaki pada tingkat yang lebih rinci. Penjajakan memberikan daftar rinci urutan pelaksanaan pernyataan pemrograman. Penjajakan dapat menghasilkan ribuan catatan keluaran. Untuk tujuan audit, penjajakan dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa pengendalian internal dalam program aplikasi dijalankan pada saat pemrograman memproses data uji. Selanjutnya adalah penelahan dokumentasi sistem, yang dimana penelahan dokumentasi sistem seperti deskripsi harus dan daftar pemrograman barangkali merupakan teknik auditing yang tertua dan tetap dipergunakan secara luas sampai sekarang. Pendekatan ini khususnya tepat pada saat tahap awal audit, yaitu untuk persiapan seleksi dan pemanfaatan atau teknologi audit langsung lainnya. Auditor dapat
juga meminta daftar bahasa sumber dari pemrograman. Daftar-daftar ini dapat ditelah secara manual oleh auditor. Program dapat diperiksa secara manual oleh auditor. Penelaahan program secara lebih memuaskan dapat dilakukan dengan meminta kode objek, yaitu versi bahasa mesin dari program. Jenis dokumentasi lainnya yang dapat diperiksa adalah dokumentasi operasi yang dihasilkan oleh banyak sistem komputer sebagai suatu bagian dari operasi. Selanjutnya adalah pemetaan atau mind mapping, yang dimana bahan bukti audit yang lebih langsung berkaitan dengan program dapat diperoleh dengan cara memonitor jalannya program dengan menggunakan paket pengukuran perangkat lunak khusus. Auditor dapat menggunakan perangkat lunak yang sama untuk menentukan apakah pernyataan program tertentu telah dilaksanakan. Pemetaan dapat digunakan secara efektif sejalan dengan teknik data uji yang sudah kita ujikan. Eksekusi program dengan data uji sebagai masukan dapat dipetakan evaluasi keluaran atau dari monitor perangkat lunak dapat mengindikasikan seberapa ekstensif masukan menguji pernyataan program individual. Nah, selanjutnya adalah bagan arus atau flowchart pengadilan, yang dimana dokumentasi spesifik untuk tujuan-tujuan audit ditelaah dan kemudian dikembangkan untuk menunjukkan hakikat pengendalian aplikasi dalam sistem. Selanjutnya adalah berbagai jenis audit sistem informasi berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan-temuan tersebut. Dalam tahapan ini, auditor akan melakukan cross-check atau pengecekan atas hasil temuan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya adalah pendekatan umum atau terhadap audit sistem informasi, yang di mana sebagian besar pendekatan terhadap audit mengikuti 3 tahapan. Yang pertama, telahan telahan dan evaluasi awal. Terus selanjutnya adalah telahan dan evaluasi rinci, dan selanjutnya adalah pengujian. Nah, untuk audit aplikasi sistem informasi, pengendalian aplikasi dengan menjadi 3 area umumnya: masukan, pemrosesan, pengeluaran. Audit aplikasi sistem informasi umumnya mencangkup penelaahan dan pengendalian dalam 3 area tersebut. Nah, untuk audit pengembangan sistem aplikasi, 3 area memudahkan audit yang berkaitan dengan proses pengembangan sistem sistem adalah standar-standar pengembangan sistem, manajemen proyek dan pengendalian pengubahan program. Dan manajemen proyek untuk mengukur dan mengendalikan perkembangan selama pengembangan sistem aplikasi. Manajemen proyek meliputi proyek dan proyek proyek penyelian, penyeliaan proyek. Perencanaan proyek merupakan penyataan formal mengenai rencana-rencana kerja rinci dalam proyek. Penyelian proyek monitor pelaksanaan aktivitas-aktivitas proyek. Pengendalian perubahan program berkaitan dengan pemeliharaan program-program aplikasi. Tujuan mengendalikan pengendalian tersebut adalah untuk mencegah pengubahan yang tidak sah dan bersifat penggelapan terhadap program-program yang telah diuji dan diterima. Selanjutnya adalah audit atas pusat layanan komputer. Audit atas pusat layanan komputer dilakukan sebelum setiap audit atas aplikasi dilakukan guna meyakinkan integritas umum lingkungan di mana aplikasi akan difungsikan. Pengendalian-pengendalian ini umum atas operasi komputer juga membantu menjamin tidak adanya interupsi atau sumber daya pusat layanan komputer. Audit akan dilakukan terhadap beberapa area. Salah satu area berkaitan dengan pengendalian lingkungan. Di sistem-sistem mainframe yang berkaitan dengan pusat-pusat layanan komputer besar umumnya memiliki persyaratan-persyaratan temperatur dan kelembapan.
khusus yang membutuhkan penyejukan ruangan. Area lain adalah keamanan secara fisik atas pusat-pusat yang bersangkutan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan. Yang pertama adalah dalam, area digital yang semakin maju, teknologi informasi TI menjadi elemen kunci dalam operasi bisnis dan organisasi modern, yang di mana penyimpanan dan pemrosesan data ya, sensitif hingga otomatis proses yang virtual dan memungkinkan komunikasi global TI memainkan peran penting di setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua adalah audit teknologi informasi sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keamanan sistem teknologi. Nah, teknologi informasi suatu organisasi melibatkan evaluasi keseluruhan infrastruktur, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan proses terkait. Nah, audit ini membantu dalam mengurangi resiko keamanan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan menyelaraskan infrastruktur dengan perkembangan teknologi yang cepat. Nah, untuk ketiga, berbagai jenis teknik audit sistem informasi termasuk komputer assistant auditing techniques yang mencakup teknik berbasis komputer dan teknik berbasis web atau bisa kita singkat CCA TTS. Membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit memberikan wawasan tentang sistem informasi yang diaudit dan memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi masalah kompleks. Yang keempat, dalam mengembangkan sistem informasi, auditor dapat menggunakan teknologi seperti embedded auditing routines yang melibatkan modifikasi pemrograman komputer untuk tujuan audit, pemetaan atau penelaahan dokumentasi sistem, dan menggunakan perangkat lunak audit khususnya seperti generation audit software atau bisa kita singkat GAS, juga merupakan bagian dari teknologi auditing sistem informasi. Nah, melalui berbagai jenis audit, baik atas aplikasi sistem informasi maupun pusat layanan komputer, audit bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi resiko, dan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya ataupun perkataan yang salah ataupun masih belum dipahami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.